Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahaya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ada servisan power build up asli 2 channel dengan kerusakan, yaitu ketika ditancepin ke listrik, fuse di bagian belakang langsung putus ya teman-teman. Atau bisa dikatakan ketika ditancepin ke listrik, itu listrik di rumah itu langsung anjret atau trip. Nah, ini awal permulaan itu dipinjem sama temen, lalu dikembalikan posisi sudah mati ya. Jadi saya tanya penyebabnya apa, nggak tahu ya teman-teman. Oke, di sini untuk power aslinya yaitu dengan tipe ini teman-teman. Oke, sebentar. Untuk tampilan depan seperti ini. Nah, seperti ini. 2 channel aja teman-teman. Oke, saya lanjut di bagian belakang. Oke, jadi sebelum kita bongkar, kita lihat dulu untuk bagian belakang atau panel belakang seperti ini. Ini sudah dilengkapi dengan sub ya teman-teman, sub atau normal atau low cut teman-teman. Untuk jack input sudah XLR. Ini untuk jalur output sudah speakon dan juga ada beading post. Nah, yang saya katakan tadi untuk fuse yang putus itu ini teman-teman. Jadi ketika ditancepin ke listrik, fuse ini putus. Sudah 2 kali diganti, tetap aja putus teman-teman. Oke, untuk catatan sedikit, untuk power ini belum pernah diservis atau belum pernah dibongkar ya teman-teman. Untuk keadaan segel masih utuh. Oke, langsung aja saya cek dulu untuk apa sih yang menyebabkan fuse di bagian listrik ini ketika ditancepin langsung putus ya teman-teman. Oke. Oke, jadi di sini untuk daleman mesin dari power asli 2 channel seperti ini teman-teman. Untuk driver yang digunakan kelihatannya driver simetris, namun ini ada sistem kelas H-nya ya teman-teman. Atau bisa dibilang driver kelas H. Di PCB ada tulisan LA 1200 AMP. Ya, kita review sedikit ya teman-teman. Untuk trafo atau power supply-nya menggunakan trafo toroid. Ini teman-teman. Ada low volt dan juga high volt. Untuk low voltnya itu 54 volt, untuk high voltnya 108 volt ya teman-teman. Untuk ekstranya ada di 17 volt VDC CT, terus ada juga 21 volt teman-teman. Oke, untuk transistor finalnya, ini pakai berapa ini? 1, mulai dari sini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 set untuk transistor finalnya. Untuk jenisnya yaitu ini teman-teman. Untuk jenis transistor final pakai 2SC5200. Menggunakan 30
Untuk stepernya di sini menggunakan MOSFET ya teman-teman, menggunakan transistor 2SC5200 teman-teman. Jadi untuk stepper menggunakan transistor. Untuk elko nya sendiri teman-teman, di sini ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ada 20 ya teman-teman, ada 20 buah elko. Untuk tegangannya 100 volt. Untuk mikronya berapa ini, 3300 ya teman-teman ya. Nah ini 100 volt 3300 mikro, kecil sekali ya teman-teman ya mikronya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya mau cek terlebih dahulu di bagian power supply-nya ya, atau di daerah ini, daerah sini teman-teman, yang di katanya ketika ditancepin ke listrik fuse di sini langsung putus teman-teman. Berarti ada yang short atau pasti ada yang konslet teman-teman. Oke, coba saya akan cek satu persatu terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini saya lanjut untuk menjelaskan apa saja yang saya perbaiki power asli kemarin ya teman-teman. Jadi untuk proses perbaikannya yaitu nggak sempat saya videokan karena power ini juga harus cepat selesai untuk dibuat hajatan ya teman-teman. Oke, jadi ini saya mau menjelaskan sedikit apa sih yang saya lakukan kemarin, apa aja yang saya cek kemarin ya teman-teman. Oke, jadi sebelumnya power ini dibawa ke sini itu dengan keluhan ketika ditancepin ke listrik itu langsung trip. Untuk listrik rumahnya itu langsung anjret ya teman-teman. Nah, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada transistor final di driver sebelah sini teman-teman, itu yang short. Dan alhamdulillah setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ada salah satu transistor final yang tipenya yaitu 2SC5200 ini kolektor emitor short teman-teman, dan mengakibatkan tegangan balik atau tegangan, istilahnya itu tegangan konslet ya teman-teman. Nah, oke, setelah dilakukan penggantian transistor final 25200 ini alhamdulillah sudah bisa menyala ya teman-teman. Oke, untuk perbaikannya kemarin itu yaitu seperti ini teman-teman. Nah, di sini untuk jalur sekring ini saya lepas untuk kabel listriknya ya. Di sini saya seri menggunakan setrika, atau kalau teman-teman mempunyai bohlam ukuran 100 atau 200 watt itu bisa teman-teman gunakan untuk menseri di bagian jalur fuse ini teman-teman, atau jalur sekring. Tujuannya apa? Tujuannya semisal kalau ada komponen yang short itu nggak sampai mentripkan listrik di rumah ya teman-teman. Jadi nggak sampai listrik di rumah itu trip atau anjret teman-teman. Nah, kemarin bener aja setelah saya seri seperti ini, setelah saya seri dengan setrika, alhasil setrika itu nyala terang, untuk lampunya nyala terang, dan setrika ini sangat panas. Terus juga di sini sempat nyala teman-teman. Di sini lampu indikatornya sempat nyala merah. Nah, namun untuk tegangan yang dikeluarkan itu sangat drop, nilainya sangat drop. Dan juga kemarin itu kipas DC. Nah, di sini ada kipas DC yang sini sama sebelah yang ini teman-teman, itu enggak muter sama sekali. Terus nah, kemarin
bisa terlihat untuk output dari driver power yang sebelah sini itu mengeluarkan tegangan DC, teman-teman. Mengeluarkan tegangan DC. Terus untuk yang sebelah sini untuk outputnya itu tidak mengeluarkan tegangan DC, alias driver yang sebelah sini bisa dikatakan normal ya, teman-teman. Nah, untuk output driver kalau mengeluarkan tegangan DC itu bisa saja bermasalah ya, teman-teman. Seharusnya untuk output driver itu tidak boleh mengeluarkan tegangan DC yang berlebihan atau kemasukan tegangan DC yang sangat tinggi ya. Untuk outputnya itu tidak boleh, teman-teman. Nah, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada transistor final 5200 yang short, teman-teman. Nah, setelah saya ganti, alhamdulillah untuk output driver ini sudah tidak mengeluarkan tegangan DC alias normal ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk kemarin cara langkah-langkah perbaikan atau pengecekannya ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sekarang untuk powernya ini sudah bisa normal ya, bisa dibilang normal. Namun di sini masih saya seri dengan setrika, jaga-jaga kalau supaya ada salah satu komponen lain yang short ya, teman-teman. Oke, di sini saya mau coba tancepin ke listrik ya, teman-teman. Oke, di sini coba teman-teman perhatikan untuk lampu indikatornya dan juga ini ya, lampu setrika. Lampu setrika sempat nyala lalu redup, dan juga di sini lampu indikator juga sudah on. Terus kita coba ukur di bagian output ya, output driver. Untuk output drivernya di sini itu di kaki emitor transistor final. Nah, di sini. Nah, di sini tidak mengeluarkan tegangan DC. Selektor kali 50 VDC, teman-teman. Nah, ini yang benar itu seperti ini, teman-teman. Untuk output tidak mengeluarkan tegangan DC sama sekali. Oke, di sini saya coba balik untuk mengetahui tegangan sudah masuk atau belum ya. Untuk transistor yang letaknya di sini itu mendapatkan tegangan negatif, yaitu tegangan di kaki kolektor transistor final. Nah, ini mendapatkan tegangan kurang lebih di 55 ya, di 60 VDC. CT itu selektor kali 250 volt, teman-teman. Oke, jadi pada intinya di sini untuk tegangan yang untuk driver yang sebelah sini sudah bisa dikatakan normal ya, teman-teman. Jadi ini saya matikan terlebih dahulu. Oke, jadi bisa dibilang untuk tegangan atau untuk driver yang sebelah sini bisa dipastikan normal, teman-teman. Nah, sekarang coba saya akan langsung enggak saya lewatkan setrika ya, teman-teman.